PT Solusi Sinergi Digital Tbk yang juga dikenal dengan nama Search melepas sejumlah aset anak usaha melalui divestasi senilai total 1,79 miliar rupiah. Pemirsa, mitra terafiliasi Hashim Joyo Hadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI melakukan divestasi anak usaha senilai 1,79 miliar rupiah. Transaksi ini melibatkan sejumlah perusahaan dan dilakukan secara bertahap melalui perjanjian jual beli saham. PT Solusi Sinergi Digital Tbk yang juga dikenal dengan nama Search melepas sejumlah aset anak usaha melalui divestasi senilai total 1,79 miliar rupiah. Berdasarkan keterbukaan informasi, perusahaan menjual saham PT Integrasi Media Terkini atau IMT kepada PT Investasi Gemilang Maju atau IGM. Dalam transaksi pertama, perusahaan mengalihkan seluruh saham IMT kepada IGM senilai 599 juta rupiah. Direktur perusahaan Shanedi Ong menjelaskan pengalihan tersebut telah disepakati melalui perjanjian jual beli saham yang ditandatangani pada 19 dan 24 September 2025. Perusahaan menegaskan bahwa transaksi divestasi tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap operasional perseroan, sehingga kegiatan bisnis perseroan tetap berjalan normal meski terjadi perubahan struktur kepemilikan. Selanjutnya, perseroan melepas saham PT Indikopi Indonesia atau IKI melalui anak usaha PT Kreasi Kode Digital atau KKD kepada IGM senilai 594 juta rupiah. Perseroan juga menjual saham PT Aspek Media Indonesia atau AMI kepada IGM senilai 599 juta rupiah. Dengan berbagai transaksi tersebut, total nilai divestasi yang dilakukan perseroan mencapai 1,79 miliar rupiah. Sementara itu IGM sebelumnya juga melepas kepemilikannya di PT Aviana Sinar Abadi Tbk atau IRSX yang kemudian berubah pengendali menjadi PT Matra Tri Abadi dan berganti nama menjadi PT Volago Global Nusantara Tbk. Tim Liputan IDX Channel. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kasus keracunan pada pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah daerah sebagai masalah besar yang akan diatasi dengan baik. Menurut Presiden, sejak awal pelaksanaan program MBG masih terdapat sejumlah kekurangan. Namun, Prabowo meyakini hambatan yang muncul dapat segera diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai. Presiden juga meminta agar permasalahan ini tidak dipolitisasi dan menekankan bahwa MBG untuk membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. Presiden juga meminta SPPG dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada. PT United Tractors Tbk atau UNTR akan membagikan dividen interim senilai 2,05 triliun rupiah atau Rp567 per saham kepada para pemegang saham. Pembagian dividen ini bersumber dari laba bersih semester 1 2025 yang mencapai 8,13 triliun rupiah. PT United Tractors Tbk akan membagikan dividen interim kepada pemegang saham senilai 2,05 triliun rupiah atau Rp567 per saham. Corporate Sekretari Perusahaan Saraka Lubis menjelaskan, keputusan pembagian dividen telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 26 September 2025. Jadwal pembagian dividen mencakup dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 7 Oktober, serta ex-dividen pada 8 Oktober 2025. Adapun pembayaran dividen dijadwalkan pada 24 Oktober 2025 setelah recording date pada 9 Oktober 2025. Perseroan menegaskan pembagian dividen ini telah dikoordinasikan dengan Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan Biro Administrasi Efek Perseroan.
Sarah memastikan langkah ini tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan, mengingat saldo laba ditahan perusahaan mencapai 80,7 triliun rupiah per akhir Juni 2025. Selain itu, total ekuitas perseroan tercatat sebesar 101,28 triliun rupiah, menunjukkan posisi keuangan yang solid. Adapun dividen interim ini sekaligus mempertegas komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi investor. Dengan laba bersih 8,13 triliun rupiah sepanjang semester pertama 2025, perusahaan menegaskan kapasitasnya dalam menjaga profitabilitas. Kebijakan ini juga menjadi sinyal positif di tengah dinamika pasar, sekaligus menjaga kepercayaan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kadari menyebut, dari total 8.583 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, hanya 34 SPPG yang telah memenuhi syarat sertifikasi Like Hygiene dan Sanitasi atau SLHS. Selain itu, dari 1.379 SPPG yang terdata, hanya 413 yang memiliki SOP. Dari jumlah tersebut, hanya 312 yang benar-benar mengimplementasikannya. Singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLH. Pemirsa, pemerintah memastikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT tidak akan mengalami kenaikan pada 2026. Langkah ini merupakan hasil kesepahaman bersama dengan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan fiskal tetap menopang jalannya industri. Pemerintah memastikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT tidak akan mengalami kenaikan pada 2026. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, langkah ini merupakan hasil kesepahaman bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan fiskal tetap menopang jalannya industri. Selain tidak menaikkan cukai hasil tembakau, pemerintah juga fokus untuk membersihkan pasar rokok ilegal, termasuk barang ilegal dari luar negeri dan dalam negeri yang tidak membayar pajak. Pemerintah juga berencana melakukan sentralisasi industri rokok guna menangkal peredaran rokok ilegal. Tapi satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2026, mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup, ya udah saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya ya udah. Dia bilang udah cukup, ya udah. Ini salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu nyesel. Tahu gitu minta turun. Untungnya dia minta konstan aja, ya udah kita nggak naikin. Sebagai catatan, pada 2025 pemerintah juga tidak menaikkan tarif cukai, namun harga jual eceran rokok ditetapkan naik. Kebijakan ini berlaku untuk rokok konvensional maupun rokok elektrik dan diatur melalui 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2024 dan PMK 97 Tahun 2024. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemerintah memastikan bakal memperpanjang izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia yang habis pada 2041. Sebagai gantinya, pemerintah bakal kembali menambah saham di Freeport Indonesia di atas 10% dari yang saat ini sebesar 51%. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, penambahan saham di atas 10% ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan telah ditindaklanjuti dengan komunikasi bersama PT FI dan juga Freeport McMoran. Sebagai bentuk negosiasi izin usaha pertambangan khusus Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041. Dari jumlah saham tambahan ini, nantinya sebagian sahamnya akan menjadi milik Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Papua dan akan diputuskan dalam rapat final dengan Freeport pada Oktober mendatang.
Kita melakukan komunikasi dengan Freeport McMoran maupun Freeport Indonesia sudah barang tentu atas arahan Bapak Presiden. Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan, di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham di atas 10%. Insya Allah akan lebih baik. Dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Dan ini saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua.